Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Roma 10 ayat 9-10, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ayat 11-nya, engkau tidak akan pernah dipermalukan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami, menolong kami, memberkati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membuka Kisah Rasul 13 ayat yang ke Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya baca sampai 6 saja. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sebagian rumah sehingga sejumlah orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudaranya itu. Paulus dan Barnabas tinggal di beberapa hari lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuat kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua, ada yang memihak kepada orang Yahudi dan ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dalam pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahui, menyingkirlah mereka ke kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe di sekitar dan sekitarnya. Jadi kita melihat pelayanan Rasul Paulus di Ikonium, ya, bagaimana mereka orang-orang yang tidak simpati, orang-orang dajjal itu, orang-orang jahat itu, untuk berupaya untuk membunuh, hanguskan Paulus. Dan tetapi kita bisa melihat Tuhan senantiasa diberkati baik Paulus maupun Barnabas. Dan saya dari pembacaan khususnya di ayat 14 ayat 3 itu, kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu kepada mereka. Kita lihat Paulus dan Barnabas tinggal di beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar mereka dengan berani, mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia itu dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Haleluya. Jadi tema kita adalah berjalan di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kalau kita berjalan di dalam kekuatan daripada Tuhan, orang yang berjalan dalam kekuatan kuasanya diberi Tuhan keberanian untuk percaya.
Jadi di tengah-tengah situasi baik bagi Paulus maupun bagi orang lain yang mendengarkan, Paulus diberikan keberanian untuk percaya bahwa beritanya akan diterima, dan orang-orang pun dengan penuh keberanian mempercayai ajaran daripada Paulus dan Barnabas tersebut. Nah, dan itulah sebabnya mereka diberikan oleh Tuhan keberanian untuk percaya. Percaya untuk memberitakan, percaya untuk menerima kasih karunia daripada Tuhan itu. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan di Ikonium itu, tapi mereka tetap setia, tetap mau melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Saya belum menyampaikan yang di Antiokhia. Tapi saya mau katakan kepada kita, di tengah-tengah situasi yang sulit itu, Paulus dan Barnabas tetap punya keberanian untuk memberitakan kasih karunia, kabar pengampunan, kabar penebusan, kabar kebaikan, kabar kasih karunia, kabar di mana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, yang tadinya terputus dengan Tuhan oleh karena kasih karunia, mereka dihubungkan kembali dengan Tuhan di dalam keselamatan yang sangat luar biasa. Kiranya Tuhan akan terus menolong, memberkati, dan menjadikan kita pada akhir zaman ini untuk terus mempunyai keberanian. Sadarlah bahwa kita harus berjalan di dalam kuat kuasa daripada Tuhan. Berjalan dalam kekuatan kuasanya diberi Tuhan. Yang kedua, menguatkan berita tentang kasih karunia. Jadi Tuhan sendiri yang akan menguatkan berita kasih karunia itu, sehingga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang-orang yang sudah mungkin percaya, mereka akan dikuatkan untuk hidup terus dalam kasih karunia daripada Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau terima hari ini lalu besok atau lusa meninggalkan kasih karunia Tuhan, sia-sia. Itu sebabnya Paulus menasihati supaya hidup dalam kasih karunia yang terus menerus. Karena kita sampai ajal menjemput kita, kita harus tetap tinggal dalam kasih karunia itu. Karena kita tidak akan pernah bisa kuat melawan keadaan zaman ini, keadaan setan ini, keadaan dunia ini. Kita tidak akan pernah kuat. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, saya yakin berjalan dalam kekuatan kuasanya, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Efesus 6 ayat 10, finally berdin, akhirnya saudara-saudaraku, be strong in the Lord, in the power of His might. Jadilah kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita nggak bisa keluar dari kuat kuasa Tuhan itu. Dan itulah sebabnya kalau kita mau tetap kuat di dalam kuat kuasanya itu, kita harus tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, kata firman Allah, Tuhan berjalan dalam kekuatan kuasanya, diberi Tuhan karunia atau kuasa untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat. Haleluya. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah abad. Makanya dikatakan dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Bukan tanda-tanda ini menyertai pendeta-pendeta, tidak ada itu. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Jadi kita diberi kuasa, kita diberikan otoritas untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Dan kita diberikan kuasa yang begitu luar biasa. Tuhan sendiri yang telah menganugerahkan kuasanya, sebagaimana dalam Matius 28 ayat 18 itu. Kita diberinya kuasa, gereja diberinya kuasa. Tapi apakah kita berikan kuasa? Apa kita yakin bahwa kuasa itu diberikan kepada kita, gerejanya? Satu hal yang perlu kita terus latih dalam iman kita itu kepada Tuhan. Dan satu hal yang perlu terus kita latih ketika kita sakit, apakah kita latih tangan kita ini untuk menumpangkan tangan atas diri kita? Itu terserah setiap orang.
Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan kuasanya diberikan kepada kita. Dan di sini kalau kita lihat ayat 8 dan 10-nya, itu bagaimana ini walaupun sudah terjadi di lain kota, di Listra, karena penganiayaan yang dialami di Ikonium, mereka mau disiksa, melempari batu, mereka menyingkir ke Listra. Dan di Listra Tuhan melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang yang lumpuh dari sejak lahir. Dan Tuhan mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Saya sudah pernah berkata bagaimana orang yang diponis oleh dokter mati, bukan 1, 2, 3 kali saya menikmati pertolongan Tuhan. Kalau makanya saya katakan, ketika orang diponis dengan kata-kata yang tidak menyenangkan ini, saya siap berada di pihak mereka. Karena apa? Saya tahu Tuhan itu yang mengatur hidup. Tuhan itu yang mengatur kehidupan manusia. Dan kalau kita sebagai orang percaya yakin bahwa Tuhan itu memberikan kuasa kepada kita, lakukan saja. Makanya saya rela berpuasa, saya rela berjaga semalam-malaman, saya rela membagikan firman Allah supaya iman mereka tumbuh kuat di dalam Tuhan. Dan ketahuilah, supaya kita mengajak semua orang percaya, siapapun, untuk berjalan di dalam kuat kuasanya Tuhan. Jangan berjalan di luar kuasanya Tuhan. Jangan berjalan dalam kemauannya sendiri. Jangan berjalan dalam kesombongannya sendiri, akan hancur. Tapi kalau kita berjalan dalam kuat kuasanya Tuhan, Tuhan akan menganugerahkan kepada kita keberanian dan menguatkan berita yang kita sampaikan dan menyertai dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dan kalau engkau orang yang sedang mengalami masalah dalam hidupmu, mengalami sakit penyakit, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan dan kita berdoa. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, perintah keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus, jadi engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh oleh bilu-bilu Tuhan, engkau sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami penderitaan, angkat kedua belah tanganmu. Apapun masalah yang sedang kau hadapi, kesulitan apapun, ingatlah Tuhanlah yang melepaskan engkau. Tangan Tuhanlah yang melepaskan engkau dari segala kesulitan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan. Lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Kami berdoa kepadamu, pembelaanmu datang kepada mereka, pertolonganmu datang kepada mereka, kebaikanmu datang kepada mereka, sehingga setiap mereka memuliakan engkau. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dan selamat malam bagi kita, dan semoga kita sebelum tidur kita membaca firman Allah dan berdoa memperkatakan firman Allah, sehingga tipsnya Tuhan menyertai kita. Besok pagi kita bangun untuk memuliakan Tuhan kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mantap, mantap, mantap.